Hello Brovers, kali ini dapat bocoran baru lagi nih dari akun Scooper kita semua. Kalian udah pada tahu lah ya, My Time to Shine Hello. Asli kalau nggak ada dia kayaknya gue nggak ada konten cuy. Jadi tolong dibantu follow juga ya dia ya. Beliau ini memang sejauh ini ya jadi sumber paling gacor untuk ngasih info. Ada juga sebenarnya Daniel RPK, tapi kan kalau si Daniel RPK ini kan jarang ya ngasih bocoran, nggak serutin My Time to Shine Hello. Sedangkan saya butuh konten gitu, butuh AdSense. Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, berita ini tentunya datang dari My Time to Shine Hello, di mana dia mendapat bocoran baru kalau RDJ bakal muncul di Spider-Man 4. Nah, kalau yang kayak begini, Sony bakal ngizinin nih, bakal mau Sony mah. Dan ternyata RDJ ini punya role tersendiri. Tentunya ini pasti Dr. Doom, karena ya nggak mungkin Iron Man cuk. Masa iya Iron Man dari universe lain dengan bangetnya mirip gitu, makin merusak apa yang sudah dibangun di Endgame kalau kayak begitu. Satu-satunya kemungkinan yang bakal terjadi adalah Doom muncul di ending Spider-Man 4 atau King in Black, atau munculnya di post credit scene atau mid credit scene untuk menjadi penghubung ke Secret Wars, karena seperti yang kita tahu Spider-Man 4 atau King in Black ini bakal rilis di tengah-tengah antara Doomsday dan juga Secret Wars. Setelah Doomsday tapi sebelum Secret Wars, jadi berada di tengah-tengah pisan, kayak dulu The Marvels sama Ant-Man and the Wasp Quantumania. Maka dari itu, gue bakal kasih lihat referensi mana aja yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh Marvel Studio buat pertemuan antara Victor Von Doom dengan Peter Parker, yang tentunya referensinya ini pasti dari komik. Jadi gue rangkum ya sedikit aja yang sekiranya cukup mudah untuk menerka-nerka atau meraba-raba gitu ya, akan terjadi seperti apa jika Victor Von Doom ini muncul di Spider-Man 4 King in Black. Yang pertama tentu saja referensi dari The Amazing Spider-Man Annual 2. Ini emang udah menjadi hal yang cukup krusial kalau Spider-Man itu pernah berhadapan dengan Dr. Doom yang sedang berusaha mencuri perangkat milik Fantastic Four, kalau nggak salah kayak gitu ya ceritanya. Kurang lebih kayak gitu, yang dimana Spider-Man diceritakan berusaha untuk menyusup ke markas Dr. Doom, yang dimana tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghentikan rencana utamanya Dr. Doom. Nah, tapi dalam prosesnya ini dia harus menggunakan kecerdikan dan kelincahannya untuk menghindari jebakan dari Dr. Doom, karena seperti yang kita tahu Dr. Doom ini sangat-sangat cerdas. Jadi untuk masuk ke dalam markasnya aja, si Spider-Man itu yang walaupun sudah punya Peter Tingle atau punya Spider-Sense, dia harus memanfaatkan sebisa mungkin, yang tentunya karena Dr. Doom ini memang sangat mirip sekali dengan Tony Stark, yang dimana dia selalu belajar dari kesalahannya. Jadi tentunya Dr. Doom ini punya blueprint cara menghadapi Spider-Sense-nya Peter Parker. Intinya seperti itu. Kemudian ada Spider-Man The Enemy Within. Ini rilis tahun 2013. Dalam cerita ini, Spider-Man harus berhadapan dengan Dr. Doom saat Doom menciptakan rencana untuk mengambil alih dunia menggunakan salah satu teknologi yang cukup canggih. Nah, di sini Spider-Man dan Doom itu terlibat dalam pertarungan yang menunjukkan perbedaan dan pendekatan mereka. Yang tentunya sebenarnya pertarungan antara Spider-Man dan Doom ini cukup ikonik, tapi jujur gua nggak terlalu merasa ini memorable yang The Amazing Spider-Man Annual 2 yang tadi gue sebut itu nggak se-memorable itu, karena mungkin ceritanya memang cuman kayak begitu doang, jujur aja gitu ya. Berikutnya yaitu Spider-Man Dr. Doom The Hunger yang rilis tahun 1997. Ini udah cukup lama nih ya. Dalam miniseri ini, Spider-Man dan Dr. Doom terpaksa bekerja sama untuk melawan ancaman yang lebih besar, yaitu vampir yang mengancam New York City. Yes, di sini Dr. Doom bakalan kerjasama sama Spider-Man. Tapi kayaknya dari referensi ini sepertinya ini yang paling tidak dimasukkan ke dalam Spider-Man 4 kemungkinan besarnya ya, karena seperti yang kita tahu Spider-Man 4 tentunya masih menjadi villain utama yang nanti akan dihadapi di Secret Wars, yang tentunya di Secret Wars ini kayaknya bakalan terjadi perang yang sangat besar antara multiverse saga gitu ya. Jadi seluruh universe tuh dikumpulin di Battle World dan akhirnya berantem di situ. Dan menurut gue ini kayaknya keren banget sih, kayak Dynasty Warrior tapi Marvel gitu. Iya nggak sih?
kira-kira seperti itu. Berikutnya yaitu The Amazing Spider-Man isu 39 sampai 40 tahun 1966. Ini cukup lama juga ya, ini berumur banget komiknya gitu ya. Dan jujur gue tidak membaca komik ini jujur aja, karena ya komik Marvel tuh ada banyak, jadi ada beberapa yang mungkin pernah gue baca tapi yang ini nggak pernah gue baca gitu ya. Nah di sini gua ngeliat rangkuman di fandomnya aja nih ya. Doom ternyata pernah menyerang dalam 2 isu ini cuy, yang dimana Dr. Doom muncul sebagai ancaman besar bagi Spider-Man. Ini adalah momen dimana Doom mencoba memanfaatkan kekuatan Spider-Man untuk rencananya yang sangat kejam. Dan tentunya ini pasti akan merepotkan Spider-Man karena melibatkan Spider-Man secara langsung. Kurang lebih itu tadi adalah beberapa referensi yang menurut gua sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi Kevin ataupun Amy Pascal untuk menentukan cara agar Dr. Doom dan Peter ini bertemu lagi setelah Avengers Doomsday. Yes, tentunya posisinya sepertinya Peter sudah tahu kalau Doom atau Victor Von Doom memiliki wajah yang sama seperti sosok mentornya, yaitu Tony Stark, yang tentunya ini bakal jadi nambah elemen emosional lagi karena di tengah-tengah kan posisinya setelah Doomsday tapi sebelum Secret Wars, yang tentunya di situ dia pasti lagi kena mentalnya gara-gara harus berhadapan dengan sosok yang sangat mirip dengan Tony Stark gitu ya. Di satu sisi Spider-Man juga harus direpotkan dengan pasukan-pasukan nol yang berusaha untuk menginvasi bumi. Jadi menurut gua ini bakal jadi sangat-sangat chaos sekali kalau memang bener King in Black ini mengambil referensi komik sesuai dengan nama komiknya, yaitu King in Black. Kalau misalkan beneran terjadi seperti itu ya kemungkinan besarnya memang lawan pasukannya nol. Nah kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa tonton video gua sebelumnya, itu udah ada pembahasannya khusus tentang title nama King in Black. Tentunya ini bakal menjadi build up yang lebih serius lagi karena Doom pastinya akan tetap menjadi main villain di Avengers Secret Wars, karena memang dari zaman dulu Secret Wars yang versi pertama kan ada versi kedua ya. Jadi versi pertama itu pas mereka perang atau dikumpulin di Battle World, dan versi keduanya itu kalau nggak salah 616 lawan 1610, koreksi kalau gue salah, intinya 616 itu lawan Miles Morales, universe-nya Miles Morales yang versi komik simpelnya seperti itu. Nah gue kan nggak tahu nih kalau misalkan nanti Secret Wars-nya tuh ngambil template-nya yang mana, yang versi komik jadul yang dikumpulin di Battle World, atau justru ngambil komik atau referensi komik dari yang paling baru gitu. Karena dua-duanya tuh sangat kontras walaupun main villain-nya sama, yaitu Dr. Doom. Atau mungkin bakal dibikin kombinasi dari keduanya, itu juga bisa. Karena menurut gua Secret Wars ini, buat kalian yang nggak tahu nih, gua kasih tahu nih ya, Secret Wars itu kalian jangan berekspektasi tinggi bakalan kayak Endgame yang terstruktur rapih plot ceritanya, terus juga build up karakter, build up bonding antar karakter kayak gitu-gitu. Di komik pun Secret Wars tuh kurang cuy, jujur aja. Maksud gue secara plot gitu ya, secara plot zaman dulu yang versi komik ataupun komik yang paling baru sekalipun tentang Secret Wars, ya plot ceritanya memang kayak gitu. Jadi kayak ya udah dicomot-comotin aja dari tiap universe terus disuruh berantem gitu. Jadi menurut gue kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk Secret Wars-nya, karena pasti template-nya bakal kayak begitu. Intinya itu bakalan jadi film yang sangat-sangat tidak bisa dinilai, sangat-sangat bias, karena ya isinya fan service semua mungkin cuy. Karena seluruh karakter Marvel kayaknya bakal hadir di event Secret Wars. Sejauh ini tidak ada konfirmasi atau tidak ada rumor sedikit pun apakah 3 Spider-Man comeback satu frame atau enggak. Karena sepertinya kalaupun Andrew ataupun Tobey Maguire ini bakalan kembali, mereka pastinya bakal dipakai di momen gongnya aja, kayak sekelas Doomsday atau Secret Wars, untuk menjadi ladang traffic bagi kedua studio gitu ya cuy. Jadi kelihatan adil aja gitu, Sony dapat traffic, Marvel Studios tentunya dapat traffic juga, jadi sama-sama cuan gitu. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan dari bocoran soal Dr. Doom atau Robert Downey Jr. yang katanya sih bakal dapet role di Spider-Man 4 King
in Black, yang walaupun sebenarnya judul King in Black sendiri masih belum dikonfirmasi oleh pihak Sony. Tapi sejauh ini memang para scooper yang lain pun pada setuju dengan nama King in Black ini. Kita nggak tahu apakah nextnya ternyata berubah judulnya atau ternyata memang nama King in Black ini memang tidak pernah ada dan ternyata bakal dibuatnya secara street level. Tapi masalahnya kalau dibikin street level kayak nggak nyambung gitu. Masalahnya ini kan abis Doomsday terus sebelum Secret Wars, yang tentunya pasti kalau misalkan film yang berada di tengah-tengah itu kan harusnya film yang berkaitan dengan multiverse, ya nggak sih, biar jadi jembatan antara Doomsday dengan Secret Wars, harusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibikin street level kayaknya nggak nyambung, even kualitasnya bagus gitu. Mungkin segitu dulu bocoran terbaru dari Spider-Man 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Clip1X pamit undur diri, and I'll come see you next time.